Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Nuski Mutiarani bersama narasumber saya Dr. Dia Ayu Windy, spesialis mata di Rumah Sakit Wahidin Sudirosodo sekaligus sebagai staf pengajar di Departemen Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Nah, dalam rangka memperingati World Glaucoma Week, Rumah Sakit Wahidin dalam podcast Bisa Sehat akan menjelaskan mengenai apa sih glaukoma itu. Nah, Dok, mungkin perlu kita ketahui ya, mungkin banyak nih ya masyarakat umum yang masih belum tahu apa sih sebenarnya glaukoma itu dan kira-kira apa saja yang perlu kita ketahui mengenai penyakit tersebut. Jadi mungkin dokter bisa jelaskan kenapa sih dilakukan World Glaucoma Week? Oke, World Glaucoma Week. Jadi sebenarnya World Glaucoma Week itu dari namanya saja week ya. Jadi memang World Glaucoma Week itu diperingati setiap tahunnya pada minggu kedua pada bulan Maret. Nah, kenapa sih ini jadi penting? Kenapa sampai ada peringatan World Glaucoma Week? Nah, sebenarnya mesti kita tahu dulu glaukoma itu apa. Ya. Jadi glaukoma itu sebenarnya kita sebut dengan si pencuri penglihatan. Kenapa? Karena pasien yang menderita glaukoma tidak menyadari. Ternyata sudah terjadi kerusakan, ya, kerusakan saraf optik. Kita sebut dengan neuropati optik. Jadi kerusakan pada saraf optik, yang mana saraf optik ini adalah penghubung antara mata dengan otak. Nah, jadi glaukoma ini seperti pelan tetapi pasti. Ya, jadi karena pasien umumnya tidak tahu, tidak menyadari bahwa ternyata menderita glaukoma, ya, perlahan-lahan tambah lama akhirnya menjadi buta. Nah, oleh karena itu World Glaucoma Week ini diperingati tiap tahunnya ini untuk meningkatkan kesadaran ya dari seluruh masyarakat untuk deteksi dini. Ya, deteksi dini artinya apa? Lebih cepat kita dapatkan, lebih cepat kita ketahui bahwa seseorang menderita glaukoma, maka kerusakannya bisa kita cegah. Karena kerusakan karena glaukoma bersifat irreversible. Artinya apa? Tidak dapat dikembalikan lagi menjadi normal. Oleh karena itu penting untuk segera diketahui. Seperti itu. Iya, betul sekali ya, Dok. Jadi memang glaukoma ini betul-betul sebagai pencuri penglihatan ya bagi orang-orang tanpa orang tersebut sadari ya, Dok. Betul, ya. Iya. Jadi memangnya seberapa banyak sih glaukoma itu sampai kita harus memperingati penyakit ini, Dok? Wah, data ya dari seluruh dunia mengatakan bahwa glaukoma adalah peringkat kedua ya penyebab kebutaan di seluruh dunia setelah katarak ya. Jadi glaukoma ini karena kalau katarak kita operasi pasien bisa melihat kembali ya, tapi glaukoma, kerusakan glaukoma sekali lagi saya sampaikan bersifat irreversible, artinya tidak bisa kembali normal ya. Nah, ternyata data menunjukkan bahwa 4-5 orang dari 1.000 orang penduduk itu menderita glaukoma tanpa mereka ketahui. Seperti itu, Dok. Wah, ternyata banyak sekali ya, Dok, yang bisa terkena glaukoma ini. Betul. Tadi kan juga dokter bilang kalau glaukoma ini itu dia pencuri penglihatan. Kira-kira sebagai masyarakat umum gejala apa saja sih yang bisa timbul, Dok, sampai saya harus aware atau sadar kalau ini sudah menuju ke penyakit glaukoma, Dok? Oke. Jadi pasien itu biasanya datang ketika sudah terjadi keluhan ya. Nah, umumnya keluhan yang pertama dirasakan adalah sakit, nyeri pada mata ya. Nyeri pada mata yang menjalar sampai ke kepala. Ya, ini karena adanya peningkatan tekanan bola mata. Nah, salah satu penyebab dari glaukoma adalah peningkatan tekanan bola mata. Jadi biasa pasien datang, aduh Dok, kenapa mataku sering nyeri? Terus sakit sampai ke kepala, atau kadang juga cuman bilang kenapa ya area-area sini pelipis ya sampai ke kepala itu nyeri, Dok. Nah, itu yang paling sering, paling umum pasien datang. Kemudian yang kedua, pasien merasa kenapa saya datang itu kayaknya kalau saya melihat, Dok, kan kalau kita melihat lurus kita sebenarnya masih bisa melihat di daerah pinggir ya. Iya, Dok. Ini sepertinya kesulitan, kadang saya menabrak ya, saya tidak sadar kenapa saya tiba-tiba jalan menabrak ya, karena lapang pandangan saya jadinya kok sempit ya. Saya cuma bisa lihat nih bagian tengah saya lihat, tapi kenapa bagian pinggir kok rasanya kayak gelap atau kabur ya. Tuh, jadi ada defek lapang pandangan, jadi ada gangguan di penglihatan
pinggir, bagian tepi ya, bukan bagian tengahnya masih bagus ya, tapi bagian pinggir nih kok kayaknya kabur. Nah itu. Kemudian yang ketiga, kalau dia sudah sampai pada taraf yang berat, pasien akan merasa betul-betul kabur ya, sampai bisa buta. Oh, jadi memang efeknya bisa membuat kebutaan ya dok? Betul. Oke, mungkin saya juga pernah dengar ya dok, kalau glaukoma ini ternyata merupakan penyakit nomor 2 tersering yang dapat menyebabkan kebutaan dok. Betul. Iya, Betul. dok, kira-kira apabila saya mendapatkan gejala seperti itu, berarti saya harus langsung ke rumah sakit ya dok? Betul ya. Jadi sebenarnya glaukoma ini ada pembagiannya ya. Ada yang memang dia glaukoma yang sudut tertutup ceritanya kita sebutnya ya. Nah, sudut tertutup dan sudut terbuka ini dari bentuk bola mata ya. Ya, jadi kalau dia sudut tertutup biasanya dramatis ya. Pasien itu akan merasa sangat nyeri, kemudian apalagi fase akut serangan kita sebutnya ya, pasien akan merasa sangat nyeri sampai kepala. Kadang pasien mengeluh kayak mau keluar bola mata aku dok, seperti itu keluhannya iya, ya. Terus disertai dengan muntah, terkadang saking nyerinya. Nah, pasien yang seperti ini pasti harus ke UGD ya, dapat penanganan yang cepat ya untuk diturunkan tekanan bola mata. Jadi fase serangan itu sebenarnya fase di mana tekanan bola mata ini sedang tinggi-tingginya, naik tinggi. Normalnya di bawah dari 20 tekanan bola mata ya, bukan tekanan darah. Biasa pasien bilang, aduh dok bagus di tensiku. Bukan tekanan darah, tapi tekanan di dalam bola mata ya. Normalnya di bawah dari 20. Tapi pada pasien-pasien glaukoma bisa lebih, bahkan kalau sudut tertutup itu bisa sampai 60 ya. Bisa bayangkan tekanannya itu keras sekali bola matanya sampai mau keluar ya. Nah itu keluhan dari pasien, ini memang harus segera mencari pertolongan pertama yang cepat di gawat darurat ya. Nah kemudian pasien kalau merasa kayak nyeri-nyeri seperti biasa ya, mungkin tekanan bola matanya itu naik tapi mungkin sampai hanya 20-an ya, sampai 30, pasien masih bisa mentolerir sakitnya ya. Jadi biasanya pasien datang, lakukan pemeriksaan cek pertama tekanan bola mata, ini sangat penting karena memang hampir kebanyakan ya pasien glaukoma itu meningkat tekanan bola mata, tapi tidak semua ya. Nah kemudian yang kedua yang mesti diperiksakan adalah bagaimana kondisi saraf matanya ya, saraf optiknya ya, itu yang mesti kita lihat. Kemudian yang ketiga bagaimana lapang pandangannya ya. Jadi lapang pandangan itu kita bisa ada alat kita punya ya, itu untuk memeriksa lapang pandangannya bagaimana ya. Kemudian kita juga mesti mengecek ya, jadi yang tadi kita lihat secara langsung saraf optiknya, kita juga bisa cek lewat alat ya. Kita punya alat untuk mengecek bagaimana kondisi saraf matanya seperti itu ya. Jadi memang semua harus dilihat, harus diperiksakan. Dan paling penting adalah screening sebenarnya. Apa itu screening? Deteksi dini. Jadi jangan sampai nanti ada keluhan baru datang periksa. Ya, karena sekali lagi glaukoma adalah pencuri penglihatan. Diam-diam tapi pasti. Iya betul. Jadi untuk pengobatan maupun screening dari glaukoma itu sudah sangat lengkap ya di Rumah Sakit Wahidin ini ya dok? Betul. Ya. Iya. Tadi saya sudah sampaikan ya, kita punya alat-alatnya di sini untuk pemeriksaan tekanan bola mata, ya, kemudian lapang pandangan, kemudian bagaimana kondisi kesehatan saraf optik itu sendiri, semua ada di sini. Iya, dok. Misalnya nih ya, orang tua saya ada gejala glaukoma. Kira-kira saya juga punya bakat nggak ya dok untuk mendapatkan penyakit ini dok? Oke, ya betul ya. Jadi keturunan itu adalah faktor risiko, salah satu faktor risiko ya. Jadi faktor risiko glaukoma itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah keturunan. Jadi kalau misalnya orang tua memang menderita glaukoma atau saudara kandung menderita glaukoma ya, ini mesti aware ya. Jadi kita mesti screening, harus periksa ya. Kemudian
pada pasien-pasien yang ada penyakit lain, ya, misalnya pasien-pasien yang ada hipertensi, kemudian diabetes mellitus, kencing manis ya, kemudian atau hipotensi juga bisa ya. Jadi penyakit-penyakit yang lain ya, sistemik yang lain ini juga akan berpengaruh karena glaukoma selain karena penyebabnya tekanan bola mata yang meningkat, juga karena kekurangan asupan oksigen dan aliran darah ya ke saraf optik. Nah, penyakit-penyakit sistemik ini seperti kencing manis ya, tekanan darah tinggi itu bisa mengurangi asupan ya, vaskularisasi atau aliran darah ke saraf optik itu. Nah, jadi tolong yang punya penyakit-penyakit sistemik lainnya harap untuk cek ya, deteksi sebelum deteksi dini dari glaukoma. Kemudian yang ketiga, pasien-pasien dengan minus ya, yang pakai kacamata minus ukuran yang tinggi ya, jadi miop ya, tinggi itu juga harus cek ya. Jadi itu juga salah satu faktor risikonya untuk glaukoma ini. Ya, jadi selain dari itu ya memang usia ya, jadi di usia-usia di atas dari 40 tahun ini juga jadi salah satu faktor risiko. Kenapa? Satu, sudah mulai ada penurunan ya, asupan aliran darah, kemudian penurunan fungsi dari saraf optik itu sendiri ya. Jadi ini juga menjadi faktor risiko untuk kejadian glaukoma. Nah, mungkin 4 ini ya dari yang mungkin masih ada lagi yang lainnya. Iya, betul dok. Jadi selain pemeriksaan secara keseluruhan dari badan kita, jadi kita juga harus screening ya dok mata kita untuk mengetahui apakah kita ini sudah terkena glaukoma atau tidak. Karena seperti yang dokter bilang tadi, glaukoma itu dia bisa memberikan gejala tapi juga bisa tanpa gejala ya dok? Betul, tanpa gejala, perlahan tapi pasti. Perlahan tapi pasti. Iya, dok, kira-kira untuk pengobatan dari penyakit ini apa ya dok? Apakah kita harus operasi atau hanya minum obat saja dok? Baik, kalau di awal ya, jadi biasanya kan ada di awal itu masih berupa peningkatan tekanan bola mata ya. Jadi peningkatan tekanan bola mata juga salah satu faktor risiko untuk glaukoma ya. Jadi ini mesti dijaga supaya tekanan bola mata tetap pada range yang normal ya. Nah, untuk menjaga tekanan bola mata ini tetap pada range yang normal ya dengan obat-obatan. Jadi ada obat-obatan topikal atau obat tetes mata ya, dan ada obat minum. Nah, biasanya ini memang harus melalui hasil pemeriksaan dokter sebelumnya. Tidak bisa dikonsumsi atau dipakai tanpa resep dari dokter ya. Kemudian jika pasien datang dengan kondisi yang sudah masuk moderate ataupun sudah berat ya kondisinya dan terlihat sudah mulai mengancam penglihatan, maka tindakan operatif menjadi pilihan selain daripada pengobatan topikal ya, tadi obat tetes ataupun obat minum ya. Kemudian pada fase yang memang sudah betul-betul sudah tidak bisa melihat, buta ya, tetapi pasien merasa nyeri sekali ya, kadang juga dilakukan kita sebut dengan laser ya. Laser ini laser untuk menghentikan, mencegah ya, mencegah keberlanjutan. Jadi pasien biasa kadang merasa nyeri sekali ya, tidak bisa melihat juga ya. Tapi kalau pasien sudah mengalami kebutaan akibat glaukoma, ini sayangnya ya, ini tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi pasien tidak bisa melihat kembali. Jadi oleh karena itu terapi yang terakhir yang kita lakukan adalah untuk mencegah rasa nyeri. Karena pasien akan selalu merasa nyeri karena tekanan bola mata yang tinggi, maka dilakukanlah laser tersebut ya. Biasanya seperti itu. Iya dok, kira-kira mungkin banyak orang yang mau tahu dok, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah dari penyakit ini dok? Oke. Tadi faktor resiko itu ada faktor resiko yang tidak bisa dicegah ya. Iya, betul. Ya kita tidak bisa minta kita mau lahir dari yang dari mana gitu kan. Ya kalau memang ternyata faktor resikonya ada berupa keturunan, ya mencegahnya supaya tidak sampai ke kebutaan adalah ya cek, deteksi ya, screening.
screening 3 kali loh, saya ulang. Kenapa ya? Karena memang sekali lagi pasien kadang tidak menyadari ya. Nah, jadi kalau untuk yang usia kemudian yang keturunan memang lebih cepat didapat lebih baik ya. Kemudian kalau untuk faktor risiko lain seperti penyakit lain ya, penyakit sistemik lain, hipertensi, tekanan darah tinggi, kencing manis, diabetes mellitus ya. Ya ini memang harus pola hidup ya. Pola hidup yang dijaga agar terkontrol penyakit dasarnya. Kemudian mungkin mengkonsumsi antioksidan ya, karena ternyata penelitian yang menyampaikan bahwa proses oksidatif ya, stres oksidatif yang sekarang memang banyak yang bisa menyebabkan tubuh kita mengalami stres oksidatif ya, ini bisa kita hambat dengan antioksidan. Jadi boleh makan sayuran ya yang bersifat antioksidan seperti itu. Jadi ya lifestyle yang mesti olahraga, makan makanan sehat itu juga penting ya untuk mencegah glaukoma ini. Sekali lagi screening. Iya, betul sekali ya dok. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya dok, untuk mungkin ada juga yang mau bertanya untuk yang sudah menderita glaukoma dok, apakah penyakit ini sebenarnya bisa sembuh atau tidak sih dok? Ya, sekali lagi berulang kali mungkin saya sampaikan ya, kerusakan akibat glaukoma bersifat irreversible. Ya, jadi tidak bisa disembuhkan. Oleh karena itu sebelum dia sampai pada derajat yang berat, ini lebih baik kita terapi lebih cepat agar tidak bisa mencegah progresnya sampai ke yang derajat yang berat. Iya. Saya rasa sudah Dr. Windy ini sudah menjelaskan dengan sangat baik ya mengenai glaukoma yang merupakan si pencuri penglihatan. Izin dok, mungkin dari Dr. Windy bisa memberikan take home message bagi penonton dari podcast Bisa Sehat mengenai penyakit ini dok. Baik, baik teman-teman Bisa Sehat semua di rumah ya ataupun di tempat yang saat ini sementara menyaksikan kami podcast. Jadi terkait dengan glaukoma pencuri penglihatan ini, memang penyakit ini kalau didengar tadi kayaknya aduh mengerikan sekali ya. Mengerikan sekali karena dia sekali dia mengambil atau sekali terjadi kerusakan tidak bisa kembali lagi ya. Tapi tenang ya, sekali dia dapat didapatkan pada tahap yang dia masih ringan ya, ini kita bisa cegah. Oleh karena itu teman-teman sekalian diharapkan untuk bisa mendeteksi ya lebih dini. Pada teman-teman yang berusia di bawah dari 40 tahun ya, kami sarankan untuk melakukan screening mata, pemeriksaan mata setiap 2-4 tahun. Sementara pasien-pasien yang mungkin di atas dari 40 tahun ya, diharapkan untuk bisa melakukan pemeriksaan mata rutin setiap 2 tahun. Nah, bagi pasien yang tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau keluarga saya ada yang glaukoma dok? Diharapkan untuk screening setiap tahunnya ya, untuk melihat apakah sudah mulai ada tanda-tanda menuju glaukoma. Kalau dia masih didapati di fase yang ringan, ini bisa kita cegah ya, kebutaan akibat glaukoma bisa dicegah, tetapi ketika dia sudah sampai pada tahap kebutaan tidak bisa disembuhkan. Seperti itu ya. Iya. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin bagi penonton maupun pendengar dari podcast Bisa Sehat bisa melakukan screening di rumah sakit kami, rumah sakit Wahidin Soedirohosodo, karena dari pemeriksaan dan tata laksananya pun sudah sangat lengkap di sini. Jadi dari masyarakat juga bisa membantu kami, dokter maupun dokter mata, untuk dapat mengurangi dari prevalensi kebutaan dari glaukoma si pencuri penglihatan. Sekian dari kami, terima kasih banyak Dr. Windy. Terima kasih atas waktunya. Yuk, bisa sehat. Bisa sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.